Bikin jajanan jadul buat temen ngopi ataupun ngeteh. Gak punya cetakannya, kita cetak pakai daun pisang aja yuk. Langsung kita buat. Halo, welcome back to Resep Simple Channel. Pertama, kita masukkan 100 gram gula pasir atau sekitar 7 sendok makan cembung. Setelah itu, kita masukkan 1 saset santan instan atau sekitar 65 ml. Kalau misalnya mau pakai santan biasa, bisa langsung pakai 250 ya. Ini saya tambahin air 200 ml atau sekitar 1 gelas. Kita aduk-aduk, kemudian kita lanjut masak di atas kompor sampai gulanya larut. Kalau udah larut, kita matikan kompornya dan kita dinginkan. Sambil menunggu dingin, kita siapkan bahan bubuknya terlebih dahulu ya. Untuk bahan bubuknya di sini cuma pakai tepung beras sebanyak 120 gram atau sekitar 12 sendok makan datar. Tambahkan juga tepung protein sedang atau tepung serbaguna sebanyak 60 gram atau sekitar 6 sendok makan datar. Jadi nanti perbandingan terigu dan tepung berasnya 1:2 ya. Lanjut kita tambahkan setengah sendok makan ragi instan. Pastikan raginya masih aktif ya. Ini saya baru buka jadi saya yakin ini masih aktif. Kita aduk-aduk. Nah, kalau santannya tadi udah dingin atau minimal hangat-hangat kuku, baru boleh kita campurkan ke dalam bahan bubuknya sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Kenapa nggak boleh panas? Karena nanti itu bakalan merusak raginya, jadi raginya nanti bisa mati kalau misalnya kita masukin santannya dalam kondisi masih panas-panas. Kalau raginya mati, artinya adonan kita nanti nggak bakalan mengembang, jadinya bantat deh kue kita. Kita aduk terus ya, pokoknya sampai semua santannya habis dan nanti adonannya menjadi licin, nggak ada lagi tepung yang bergerindil kayak gini. Nah, kalau udah kita istirahatkan adonannya, kita biarkan raginya nanti bekerja untuk mengembangkan adonan kue kita. Kita tutup pakai plastik atau boleh juga pakai lap. Kita sisihkan selama kurang lebih setengah jam sampai 40 menit. Sambil menunggu, kita buat cetakan daunnya ya. Untuk daunnya di sini udah saya cuci dan saya bakar biar nanti lebih lemes. Kemudian kita lipat di bagian pinggirannya kayak gini. Kemudian di ujungnya kita bikin kayak simpul, lalu kita ikat dengan menggunakan tusuk gigi. Kayak gini aja. Udah jadi deh takir daun untuk cetakan kue kita. Sama yang ujung satunya juga kita kunci pakai tusuk gigi. Ada juga yang biasanya pakai strapless, tapi kalau menurut saya pakai strapless itu berbahaya ya. Nanti kalau ketelan-ketelan lebih aman dan lebih organik pakai tusuk gigi kayak gini. Kita trim pinggirannya supaya rapi. Nah, kayak gini. Udah jadi deh cetakan kue apem kita. Kalau udah 30 menit, adonannya bakal mengembang kayak gini. Nah, kita buka dan kita hancurkan bubble-bubble gelembung udara yang udah dibentuk sama raginya supaya nanti adonan kita lebih mulus. Kalau udah kayak gini, siap kita kukus sebenarnya. Tapi kalau mau ditambah perasa juga boleh. Di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh garam biar gurih dan juga pasta pandan ya. Kenapa garamnya nggak ditambah di awal? Karena nanti juga bisa menghambat kerja raginya. Jadi kita tambahkan di akhir kalau udah mengembang seperti ini. Kita saring ya adonannya supaya nanti gelembung-gelembungnya pecah dan adonan kita mulus serta nggak ada tepung-tepung bergerindil yang terikut. Jadi adonannya nanti benar-benar halus. Nah, kalau udah tinggal kita tuang di cetakan daun yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, ini dia apemnya sudah mengembang dengan baik sampai ada yang meluber-luber. Kita cobain yuk. Ini aromanya kalau bisa di-share ya. Aroma pandannya. Enak banget. Rasa apem cocok banget buat teman ngopi. Gampang kan bikinnya? Ini untuk resepnya ya. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like dan share. Kalau ada pertanyaan, masukan atau request resep, tulis aja di kolom komen. Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.